warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Kalian hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kalian mudah untuk memahaminya. Dipersilahkan sebagai ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengecek kehadiran kalian. Kita mulai dari Siaka Simo. Hadir Bu. Ade Nurul. Hadir Bu. Amelia. Hadir Bu. Raka Satria. Hadir Bu. Hadir Bu. Nampaknya semuanya sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Agar terekam semua, Ibu akan membagikan absensi. Jadi ada Google Form yang ada di grup WhatsApp kelas kalian. Sudah Bu. Kalian masihkah ada yang mengingat pembelajaran pada pertemuan kemarin? Tentang pencernaan ya Bu? Tepatnya mengenai apa? Macam-macam dan fungsinya. Betul sekali. Ada yang mengetahui atau masih mengingat apa saja sih fungsi dari macam-macam nutrisi yang ada pada makanan tersebut? Nutrisi itu ada karbohidrat, itu sebagai sumber energi, terus protein itu sebagai sumber zat pembangun, terus lemak sebagai cadangan energi, vitamin dan mineral sebagai pengatur di dalam tubuh. Bagus sekali ya. Tersebut kita bisa temukan di bagian tubuh mana ya? Di darah, tepatnya adanya di plasma darah. Ya, betul sekali. Agar kalian lebih memahami lagi pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberitahukan mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. 1. Kalian menjelaskan fungsi organ-organ sistem pencernaan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan fungsi kelenjar organ sistem pencernaan. Yang ketiga, bisa menganalisis hubungan antara struktur organ sistem pencernaan dengan proses karbohidrat. Keempat, bisa menganalisis hubungan antara struktur organ sistem pencernaan dengan proses pencernaan protein. 5, kalian analisis hubungan antara struktur organ sistem pencernaan dengan proses pencernaan di lemak. Selanjutnya, Ibu minta untuk mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang telah didiskusikan secara lisan. Mengingat pandemi sekarang ini sedang meningkat, jadi harapan Ibu kalian tetap menjaga prokes ya. Apakah orang tua kalian nyuruh kalian untuk makan dengan cara mengunyah sebanyak 32 kali? Pernah Bu. Gak pernah Raka? Pernah Bu. Yang penting, Oke. makan. Pasti Nutrisi yang terdapat di dalam makanan bisa terserap dengan baik di dalam tubuh. Otak kita perlu mencerna beberapa menit, sekitar 30 menitan untuk menginformasikan kalau perut kita kenyang, Bu. Oke, jadi tadi jawabannya beraneka ya. Supaya kalian tidak bingung, Ibu akan menampilkan video penjelasan dari pakar. Silakan kalian simak dengan baik. Kita juga pernah belajar. Jadi di pelajaran IPA, kalau tidak salah di biologi ya, kita harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Di sini yang pernah baca bukunya Dr. Hiromi Shinya. Jadi bukunya yang terkenal saat itu adalah Miracle of Enzyme. Manfaat yang kita dapatkan kalau kita mengunyah dengan benar dan jumlahnya benar. Di dalam rongga mulut kita, gigi kita, lidah kita, kemudian air liur, itu terjadi proses pencernaan pada tahap yang pertama. Jadi kalau Anda terlalu cepat mengunyah dan terlalu cepat ditelan, itu proses pada tahap pertama ini tidak sempurna. Ketika makanan Anda kunyah, Anda gigit, terjadi proses yang namanya pencernaan secara mekanik. Ya. Kemudian bercampur dengan air liur, itu terjadi pencernaan secara kimiawi karena ada terlibat enzim di dalam sana. Kemudian dengan Anda kunyah lebih lama, itu makanan akan dihancurkan. Jadi tekstur tadi yang kasar dirubah menjadi lebih lembut, kemudian bercampur dengan air liur, kemudian Anda telan. Akhirnya, ini juga dapat melindungi saluran yang kita sebut dengan esofagus. Kemudian manfaat yang kedua, dapat diserap dengan baik oleh organ pencernaan kita yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah, ketika Anda makan mengunyah lebih lama, otomatis Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk makan. Akhirnya Anda merasa lebih cepat kenyang, memberikan sinyal kepada otak. Jadi pada saat Anda makan, kurang lebih sekitar 20 menit, baru tubuh memerintahkan otak, saya sudah kenyang. Kita
harus mengunyah sebanyak 32 kali. Enzim amilase ya atau betialin. Nah, kalau misalnya kita ngunyah dalam 32 kali, itu tuh enzimnya tuh maksudnya udah muncul gitu. Kalau misalnya kita kurang dari itu, enzimnya belum muncul, tapi udah kita telan makanannya, otomatis makanannya tuh belum terproses secara kimiawi gitu. Apalagi kalau nasi. Kan kalau misalnya udah kena enzim, otomatis nasinya itu udah terproses kan secara kimiawi, jadi lebih sederhana kandungannya. Lalu buat daging juga dia harus lebih lama ngunyahnya karena teksturnya padat. Selain daging juga ada biji-bijian. Nah, terus juga buat orang-orang yang ingin mengurangi berat badan biar makanannya biar nggak terlalu banyak makan tuh bisa juga lewat 32 kali gigitan, karena itu bakal merangsang otak dan memberi sinyal bahwa kita tuh udah kenyang, jadi makannya nggak kebanyakan gitu. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Rakar, tujuan pembelajaran capai. Ibu akan bagi jadi beberapa kelompok. Setiap kelompok harus menganalisis. Kalian amati ya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu sediakan. Silakan kalian unduh di Google Classroom. Kira-kira dari berbagai macam makanan tadi, seperti nasi misalnya, makan daging, kemudian kalian makan kikil. Kira apakah organ tempat pencernaannya itu sama, proses mencerna kandungan makanannya sama, dan enzim yang terlibatnya sama. Ada beberapa ya informasi mengenai sistem pencernaan. Ini mungkin bisa membantu kalian diskusi dan mengisi LKPD-nya. Simak ya. Kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah dengan gigi ini, aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku akan melewati pengunyahan ini. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak harus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, cerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah.
Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik, dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati, dan menyimpan empedu bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil, dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku, usus besar. Juga membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya. Mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Yap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Bagaimana? Sudah jelas ya? Udah, Bu. Sekarang kegiatan yang harus kalian lakukan, silahkan kalian berdiskusi. Makan tadi ya, ada daging, ada nasi, kemudian ada kikil. Kalian diskusikan tentang struktur sistem organ pencernaannya, fungsi organ pencernaan, prosesnya bagaimana mengkonsumsi nasi, kemudian proses pencernaan pada saat mengkonsumsi daging, dan proses pencernaan pada saat mengkonsumsi kikil. Yang tuliskan dalam LKPD dan kalian presentasikan. Sekarang Ibu akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Presentasinya tentang kikil sama daging. Diskusi. Silakan di kelompok 2. Lebih ke fisiknya ya, Iya. untuk Kalau yang bentuk kimiawi baru pakai enzim-enzim gitu. Oh, berarti kalau mekanik buat luarnya doang, cuma kalau kimiawi ini buat molekul ke dalam-dalamnya gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus, bentar. Kalau misalnya mekanik berarti ada di mulut kan, karena dia ada gigi kan ya? Mulut sama lambung. Lambung emang masuk? Masuk. Masuk gak sih? Oh iya benar masuk sih. Kan ini, kan dia ada yang apa sih, yang tadi tuh yang di video tuh, yang otot itu, Ya, otot yang di lambung. lambung tuh. Berarti dia lambung masuk. Nah, terus kalau pencernaan kimiawi berarti kan ini kan selain apa? Mulut juga masuk ya? Kimiawi ya? Kan dia ada enzim amilasanya, jadi mulut keluar. Oh, iya. Berarti mulut masuk. Nah, ntar gua tulis mulut masuk. Terus berarti mulut masuk. Terus lambung juga ada pasti ya? Iya. Nah, kalau usus 12 jari iya, soalnya kan dia ada enzim di situ. Nasi kan ini amilum ya. Amilum berarti kan amilase. Berarti di mulut dia dapatkan ya pencernaan kimiawi. Oh, dia nasi di lambung ada proses nggak? Amel, proses kimiawi dia. Ada kayak deh. Bentar. Mas?
Dia awalnya di mulut kan dihalusin, terus ada enzim ini juga. Terus esophagus berarti nggak ada enzim kan ya? Ada. Esophagus cuman kayak buat perantara doang nggak sih? Iya sih, soalnya dia ada peristaltik juga. Iya. Berarti kalau lambung nggak ada kan, soalnya dia lambung enzim pepsin ya, buat protein ya. Iya. Bagian ininya doang yang pencernaan mekaniknya doang, kayak didorong doang gitu nggak sih? Oh, yang otot otot lambung ya? Iya. Pankreas ada, dia ada enzim amilase juga di pankreas. Terus di duodenum juga ada nih, usus 12 jari, ada maltase. Berarti kan nasi kan dia kena HCl ya? HCl asam, kalau misalnya di usus 12 jari terjadi gimana gitu. Ternyata ntar di usus 12 jari dinetralin cuy sama ini, natrium bikarbonat. Dapat. Jadi langsung kayak turun ke 12 jari semua. Ini kan mengenai untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan nama organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita mulai dari yang chatnya aja ya. A ini menunjukkan gambar kantung pedu. Terus yang B itu adalah pankreas. Yang C itu kolon ascendens, yang D itu anus, E itu ada kelenjar saliva, F adalah lidah, G itu esophagus, H itu hati, I itu lambung, J itu kolon descendens, K itu ileus, L itu appendix, M itu rectum. Itu adalah jelaskan fungsi dari organ yang di atas ini. Pertama itu, kantung pedu itu berfungsi sebagai menyimpan cairan empedu. J itu pembusukan sisa makanan, reabsorpsi air, dan pembentukan vitamin K. Yang K itu duodenum, tempat akhir pencernaan. Lalu yang L itu belum ada penelitiannya. Yang M itu penampungan sementara feses. Yang 4, berdasarkan gambar nomor 1 dan 2, jelaskan bagian mana yang termasuk saluran pencernaan, bagian mana penyusun saluran pencernaan, dan bagian mana yang termasuk kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu ada kelenjar saliva atau ludah, hati, dan pankreas. Ada pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Saya sudah membandingkan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang pertama, bentuk apa yang mengalami perubahannya. Bentuk yang berubah adalah fisik makanannya. Yang kedua, pencernaan kimiawi, kandungan zat di dalam makanan yang berubah itu adalah nutrisi. Selanjutnya, ada alat bantu. Alat bantu di mekanik ada gigi. Lalu mengalami gerakan peristatik yang terjadi oleh adanya otot kardiak, fundus, dan juga pilorus yang berada di lambung. Kalau menurut pencernaan kimiawi, alat bantunya berupa enzim. Pencernaan mekanik tempat terjadinya. Tempat terjadinya ada di lambung, lambung dan juga mulut. Dan kimiawi di mulut diolah oleh kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Dan di lambung juga duodenum atau usus 12 jari. Dari kelompok kami kurang lebihnya. Hermawan, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan ada kolon ascendens dan descendens. Nah, perbedaan dari keduanya itu apa sih? Terima kasih. Yang kedua, siapa yang ingin bertanya? Bu Raka Satria Effendi dari kelompok 2. Apakah benar di lambung sama mulut tuh ada terjadi dua pencernaan sekaligus, kimiawi sama mekanik? Hakim ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Cindy Hermawan. Ya.
Ya, sebenarnya kolon ascendant maupun descendant tuh fungsinya sama, cuman cara kerjanya yang berbeda. Kolon ascendant itu bekerjanya mendorong makanan untuk naik ke atas. Sedangkan untuk kolom descendant itu mendorong makanan untuk turun ke bawah. Kurang lebih seperti itu, Bu. Apakah sudah paham, Cindy? Sudah paham, Bu. Jadi Ibu menambahkan ya, bahwa kan kalau kolon itu ada 3, ascendant, transcendent, dan juga descendant. Jadi yang ascendant itu bergeraknya naik ke atas, ascendant ke atas, transcendent ke samping, descendant itu gerakannya ke bawah. Jadi nanti sisa-sisa makanannya itu didorong menuju ke rektum. Berikutnya pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Jawabannya benar, ada 2. Dikarenakan di lambung itu ada gerakan peristaltik yang merupakan mekanik. Ada enzim yang mengubah nutrisi dalam makanan. Enzim itu kimiawi. Terima kasih. Jadi itu tuh sama aja pencernaan mekanik, dan ada kelenjar juga yang menghasilkan vitalin. Sedangkan di lambung itu terjadi pencernaan mekanik oleh pepsinogen dan juga renin. Betul ya. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik ya, kalau kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, jelaskan fungsi-fungsi enzim dan juga kelenjar-kelenjar yang ada dalam sistem pencernaan, dan juga bagaimana sih pencernaan yang terjadi pada nasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Hubungan antara enzim yang dihasilkan, organ atau kelenjar yang menghasilkan, fungsi enzim, dan tempat enzim tersebut bekerja. Yang pertama ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini menghasilkan enzim, yaitu amilase atau petialin. Fungsi enzim yang dihasilkannya yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Tempat enzim yang bekerjanya berada di mulut. Yang kedua ada lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsinogen, renin, dan juga heptein menjadi pepton. Yang kedua ada renin, yaitu dia mengemulsi kasein susu. Lalu yang ketiga ada HCl. HCl ini berfungsi untuk membuat patogen. Mikroba patogen itu kayak ketiga ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini menghasilkan enzim yang pertama amilase, lipase, dan tripsinogen. Lalu tripsinogen yaitu mengubah pepton menjadi kerjanya adanya di duodenum atau usus 12 jari. Lalu yang keempat ada hati cairan empedu ini lemak menjadi butiran lemak. Tempat bekerjanya adanya di duodenum atau usus 12 jari. Yang kelima ada duodenum. Kan enzim sukrase, laktase, dan juga maltase. Mengamati proses yang terjadi pada nasi. Pertama, nasi masuk ke mulut. Nah, nasi ini kan mengandung amilum. Di mulut ini tuh ada enzim yang terlibat, yaitu amilase dan petialin. Nah, bagaimana proses pencernaan yang terjadi? Yang terjadi ialah pencernaan mekanik yang pertama, menggunakan gigi, di mana bentuk nasi akan diubah menjadi lebih sederhana atau lebih kecil. Lalu yang kedua akan terjadi proses kimiawi, menggunakan amilum yang terdapat di nasi akan dirubah menjadi maltosa dengan enzim petialin atau amilase. Lalu yang kedua, nasi akan masuk ke organ esofagus atau kerongkongan. Di sini tidak ada enzim yang terlibat. Nah, nasi masuk ke organ esofagus. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju lambung. Lalu yang ketiga, nasi masuk ke organ lambung. Di sini tidak ada enzim yang terlibat. Yang terlibat hanyalah keluarnya cairan HCl. Nah, HCl ini akan membunuh mikroba patogen yang ada pada nasi yang dikonsumsi. Lalu yang keempat, nasi akan masuk ke duodenum. Nah, di duodenum ini akan terjadi aksi dari organ pankreas. Nah, organ pankreas ini tuh dia mengeluarkan enzim yaitu amilase. Nah, enzim amilase ini akan mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, amilase ini akan dikeluarkan oleh kelenjar pankreas menuju duodenum. Amilase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas akan bekerja dan berfungsi di duodenum. Enzim amilase akan mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian enzim maltase akan mengubah maltosa menjadi glukosa juga. Lalu keenam, nasi akan masuk ke jejunum. Enzim yang ada tidak terlibat. Lalu bagaimana prosesnya? Hanya lewat saja. Lalu ileum, enzim yang terlibat tidak ada, di mana glukosa akan diserap oleh mikrofili usus halus masuk ke pembuluh kapirel. Jadi di organ ileum ini tuh nasi akan diserap. Nah, di organ kolon, enzim yang terlibat tidak ada. Bagaimana proses pencernaannya? Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan dibusukkan oleh bakteri E. coli dan akan menuju ke anus untuk melakukan proses defekasi.
Sekian penjelasan dari kelompok saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin bertanya, sebutkan namanya. Faya Zafira, pertanyaannya, apakah enzim yang dihasilkan oleh lambung itu berbentuk pepsin atau pepsinogen? Saya masih agak bingung sama kedua jenis enzim tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya sih ya Kak, mau nanya, kan tadi kan yang kata nasi mengandung amilim itu kan nasinya itu kan masuk ke dalam organ lambung. Nah, itu kan pasti bersifat asam karena ada HCl, terus masuk ke duodenum, itu tetap dalam keadaan asam atau enggak? Pertanyaan dari Faiha dulu. Oh iya, baik. Pertama, pertanyaannya itu sangat bagus. Apa bedanya pepsinogen sama pepsin? Nah, walaupun ini nggak masuk ke enzim yang terlibat dengan nasi, tapi tetap saya akan jelaskan. Jadi, pepsinogen itu ialah enzim pepsin yang belum aktif. Namun setelah terkena HCl, pepsinogen ini akan aktif menjadi pepsin. Nah, fungsi pepsin ini akan merubah protein menjadi pepton. Sekian penjelasan dari saya. Gimana, Pak Iha? Terima kasih Raka untuk sudah menjelaskan. Jadi, benarkan oleh Raka bahwa di dalam lambung itu masih zimogen. Zimogen itu adalah enzim yang belum aktif. Untuk mengaktifkannya butuh bantuan, caranya HCl. Jadi nanti enzim zimogen pepsinogen ini dengan adanya HCl akan diubah dulu menjadi pepsin, baru kemudian dia bisa berfungsi, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mau bahas? Masuk ke lambung, dia terkena cairan HCl. Nah, nasi ini kan jadi asam. Walaupun dia jadi asam, nanti pas masuk ke duodenum, dia bakal dinetralin sama senyawa itu natrium bikarbonat. Jadi, pas masuk ke duodenum, dia bakal dinetralin sama natrium bikarbonat, supaya dia tuh bisa diproses lagi sama enzim maltase, yang bakal ngerubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Begitu. Yang ingin menegaskan kembali bahwa setiap enzim itu kerjanya disesuaikan dengan pH-nya, ya. Kebetulan untuk enzim maltase itu harus dalam keadaan yang netral untuk dia bisa bekerja, ya. Sedangkan makanan tadi yang masuk ke dalam usus 12 jari dari lambung itu kan sudah terkena HCl, ya kan? Nah, untuk dia bisa diubah lagi oleh enzim maltasenya itu bisa bekerja, maka harus dalam keadaan yang netral, yaitu kelenjar pankreas mengeluarkan namanya cairan natrium bikarbonat. Nah, setelah keluar cairan natrium bikarbonatnya, ya hasil nasi yang diolah melewati lambung, kan lewat lambung tuh ya, itu nanti akan menjadi netral. Baru kemudian enzim maltase yang ada di duodenumnya bisa bekerja sesuai dengan pH netralnya. Beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Kan untuk kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alur proses pencernaan daging dan kikil. Yang pertama, alur proses pencernaan daging. Nah, daging itu mengandung nutrisi berupa protein. Dimulai dari organ mulut, karena di mulut itu atau amilase itu kan untuk karbohidrat ya, maka untuk protein di mulut itu tidak ada enzim yang terlibat. Nah, tapi ada proses pencernaan berupa mekanik, yaitu daging mengandung protein di mulut hanya diubah bentuk fisiknya saja dengan bantuan gigi. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Kemudian lanjut ke kerongkongan atau esofagus. Di sini juga tidak ada enzim yang terlibat, tidak ada juga proses pencernaan secara mekanik. Jadi bentuk fisik daging yang sudah sederhana dari mulut hanya akan didorong oleh gerakan peristaltik di esofagus menuju ke lambung. Kemudian lanjut ke lambung. Di sini ada enzim yang terlibat, yaitu pepsinogen, renin, dan cairan HCl. Nah, kalau misalkan pepsinogen itu kan merubah protein menjadi pepton.
konsumsi makanan kikil. Nah, kikil itu kan mengandung nutrisi berupa lemak. Nah, dimulai dari mulut. Di organ mulut, enzim yang terlibat tidak ada, dan proses pencernaan yang terjadi adalah hanya pencernaan mekanik yang mengubah bentuk makanan menjadi sederhana dengan bantuan gigi. Dan di selanjutnya, setelah dari mulut itu, terdapat organ esofagus atau kerongkongan. Nah, enzim yang terlibat juga tidak ada, dan proses pencernaannya ini hanya mendorong makanan yang tadi saya sebutkan, yaitu berupa kikil, menuju ke lambung melalui gerakan peristaltik. Dan selanjutnya ke organ lambung, yaitu enzim yang terlibat tidak ada, hanya keluarnya cairan HCl. Nah, proses pencernaan yang terjadi adalah HCl akan membunuh mikroba patogen yang ada pada kikil yang dikonsumsi. Dan selanjutnya itu ke organ hati. Enzim yang terlibat juga tidak ada, dan proses pencernaan yang terjadi adalah hati akan menghasilkan cairan empedu yang akan dialirkan menuju ke duodenum. Selanjutnya ke organ pankreas. Di organ pankreas, enzim yang terlibat adalah lipase atau nama lainnya adalah stepsin. Cara pencernaan yang terjadi adalah akan dialirkan menuju ke duodenum. Selanjutnya ke organ duodenum. Di organ duodenum, enzim yang terlibat tidak ada, dan proses pencernaan yang terjadi adalah terjadi proses pencernaan akhir lemak dengan bantuan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, di mana lemak akan diemulsi menjadi butiran lemak. Kemudian butiran lemak tersebut akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase atau stepsin. Selanjutnya ada organ jejunum dan ileum. Di organ jejunum dan ileum ini enzim yang terlibat sama seperti sebelumnya, yaitu tidak ada. Dan bagaimana proses pencernaan yang terjadi adalah asam lemak dan gliserol hanya lewat dan menuju ke mikrofili usus dan akan diangkut oleh pembuluh darah kecil atau getah bening menuju ke vena subclavia. Nah, sedangkan garam empedu masuk ke dalam darah menuju hati untuk dibentuk lagi menjadi empedu. Dan yang terakhir yaitu organ kolon. Enzim yang terlibat sama seperti sebelumnya, yaitu tidak ada, dan proses pencernaan yang terjadi adalah sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli, kemudian disalurkan menuju ke anus untuk proses defekasi. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Aplaus untuk kelompok 3. Kak, kesimpulannya apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada 2. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik itu mengubah bentuk fisik makanan melalui gigi atau gerakan peristaltik. Sedangkan kimiawi mengubah kandungan nutrisi makanan melalui adanya enzim. Oke, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke. Ya, silakan. Apa kesimpulan yang didapatkan pada pembelajaran hari ini? Jadi dalam proses pencernaan, ada saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan yang terlibat. Nah, kalau saluran pencernaan itu ada di mulut, terus esofagus, terus lambung, habis itu ada di duodenum, ada di jejunum, ada di ileum, lalu ada di kolon, usus besar, lalu ada di anus. Nah, untuk kelenjar pencernaannya ada di mulut, yaitu ludah, dan juga kelenjar pankreas, juga kelenjar hati. Oke. Ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya. Oke, jadi pada proses pencernaan karbohidrat melibatkan enzim amilase, sukrase, maltase, dan laktase. Nah, pada proses pencernaan lemak melibatkan cairan empedu dan enzim lipase, sedangkan proses pencernaan protein melibatkan enzim pepsin, renin, tripsin, dan erepsin. Oke. Ada ya, kuis nih. Ibu ingin menantang kalian ya. Kalian itu sanggup ya atau memahami pembelajaran hari ini. Link ini akan Ibu share
ya di grup WhatsApp kelas kalian. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya sekitar 10-10 menit. Ibu persilahkan untuk kalian mengerjakannya. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, berarti artinya kalian sudah tercapai ya pembelajaran hari ini. Jadi pada pertemuan berikutnya, materinya adalah mengenai gangguan pencernaan ya. Jadi kalian Ibu minta untuk melakukan proyek kampanye penyuluhan kesehatan. Jadi di sini kalian silakan mencari di berbagai macam sumber, bisa di Google ya, bisa mencari artikel-artikel atau di koran-koran ya mengenai gangguan-gangguan pencernaan. Oke, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita akhiri dengan berdoa. Dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran biologi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Raka yang sudah memimpin doa hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya kita dalam keadaan yang sehat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikut dan pembelajaran berikutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Novi.